Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita kembali bertemu pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan dalam saat teduh kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik dan sempurna, kami kembali hadir pada malam hari ini untuk menyatu dalam saat teduh, di mana kami akan merenungkan firman-Mu, agar kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang patut disembah dan tempat kami bersandar, karena Engkau Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-14 dan 15. Demikian bunyinya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapakah dalam hidup ini yang tidak pernah bersalah terhadap sesama? Apakah kita di lingkungan keluarga, kerabat, maupun di lingkungan publik di mana kita hidup atau bekerja? Siapakah di antara kita yang tidak pernah disakiti oleh orang lain? Nah, sekarang bagaimanakah kita menghadapinya sesuai dengan ajaran Tuhan yang kita imani? Mengampuni bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Mengampuni itu ada unsur untuk merelakan. Yesus menggunakan sewaktu ia mengajar pengikutnya untuk berdoa. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni orang lain itu berarti kita sudah menghilangkan rasa kesal kita kepadanya dan tidak menuntut apa-apa lagi dari kesalahannya. Alkitab, sebagaimana kita ketahui, mengajarkan bahwa kita harus benar-benar menyayangi seseorang agar bisa mengampuninya. Kita tidak bisa mengampuni kalau tidak ada rasa kasih di dalam diri kita. Lalu bagaimana sebetulnya cara mengampuni? Kalau kita mengampuni, sebetulnya bukan berarti kita menyetujui perbuatan salah atau menganggapnya tidak pernah terjadi. Yang terutama adalah kita tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan orang lain yang dilakukan kepada kita. Nah, kita juga harus memikirkan juga tentang apa sih manfaat mengampuni. Kalau kita tidak memendam kemarahan dan kekesalan, kita yakin kita bisa tetap tenang, kita bisa lebih sehat dan lebih bahagia. Dan yang paling penting, kalau kita bisa mengampuni orang lain, Allah juga akan mengampuni kita. Selain itu juga coba kita memiliki sikap seperasaan atau mendudukkan posisi kita pada posisi orang lain. Tidak ada orang yang sempurna. Sewaktu misalnya kita membuat kesalahan dan orang lain mengampuni kita, apa yang kita rasakan?
pasti kita merasa lega. Jadi kita juga seharusnya mau mengampuni orang lain. Kalau ada hal yang kecil yang membuat kita tersinggung, kita bisa mengikuti nasihat Alkitab. Itu tercantum di Kolose 3 ayat yang ke-13, dinyatakan, teruslah bersabar seorang terhadap yang lain. Untuk itu, ampunilah orang lain secepatnya sebelum kemarahan kita bertambah besar. Memang tidak mudah untuk memaafkan atau mengampuni. Saya baru saja beberapa waktu yang lalu mendengar pengakuan dari seorang jemaat dari gereja lain yang mengungkapkan bagaimana dia mengampuni seseorang yang membunuh ibu kandungnya. Itu pergumulannya luar biasa dan si pembunuh memang dipenjara. Nah, satu ketika dia memang terbeban karena rasa marah, rasa ingin balas dendam, rasa ingin membunuh, itu berkecamuk di dalam hatinya. Tapi kemudian dia sadar bahwa dia manusia yang gak sempurna. Dia ingin meneladani Kristus. Bagaimana pergumulannya dia datang ke penjara, dan tentunya si pelaku juga sudah berpikir, ini pasti mau melakukan sesuatu yang seperti apa ini ya? Pasti kemarahan yang akan meledak. Memang ketika bertemu, si pelakunya itu sudah pasang kuda-kuda gitu. Tapi dia berdoa, Tuhan mampukan saya. Lalu dia katakan, saya datang untuk mengampuni Anda. Lalu orang yang mendengar perkataan itu terdiam. Apakah benar dia orang yang sudah membunuh, menghilangkan nyawa dari ibunya sendiri, mau mengampuninya? Lalu dia mulai beranjak pergi dari tempat itu. Tetapi dia pikir, kalau saya hanya menyebutkan kata mengampuni, apakah itu sudah cukup? Rangkullah, peluklah, begitu semacam ada bisikan di telinganya. Kemudian dia menghampiri lagi pelaku itu dan dia rangkul, dia peluk. Tuhan mengampunimu. Itu semacam ilustrasi, dan ini bukan cerita dalam novel, tetapi ini kejadian yang sebenarnya. Memang tidak mudah untuk melakukan itu. Bahkan kalau kita ada orang yang menyakiti kita, itu kadang-kadang ada yang sampai orang, aduh sakit sekali hati saya ya, pokoknya sampai aku mati aku tidak akan memaafkan dia. Tapi coba kita lihat di dalam doa Bapa kami pun kita kan diajarkan, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dari ajaran doa yang diajarkan kepada kita? Ini dibutuhkan latihan yang terus-menerus. Saya coba analogkan itu seperti orang yang melakukan, mungkin sudah lama tidak olahraga, dia melakukan stretching, kemudian seluruh tubuh terasa sakit. Tapi kalau terus itu dilakukan dengan tekun, semakin lama semakin tubuh kita itu kita rasakan semakin lentur. Dan kita melakukannya itu dengan yang tidak lagi ada rasa kesakitan. Kita sudah terbiasa melakukan itu. Dan kita menjadi terbiasa untuk memaafkan. Mungkin susah. Memang satu-satunya memang kita harus meminta bantuan dari Tuhan.
banyak waktu kita tidak mampu melakukannya, tetapi hanya ada satu kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan dan mendengarkan ajaran firman Tuhan dan mengimplementasikannya dengan benar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Ketika kita mengampuni, sebetulnya kita melepaskan diri kita dari kungkungan kemarahan, kungkungan dendam, dan kemudian kita rasakan ringan, dan yang muncul adalah kebahagiaan. Mari kita latih diri kita untuk bisa mengampuni orang yang kita sekalipun kita benci, sekalipun orang yang mencelakakan kita, orang yang banyak merugikan kita. Kiranya kita dimampukan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami tahu ya Tuhan, kami tidak sempurna. Terlebih dalam memaafkan orang yang menyakitkan hati kami. Namun kami yakin dan percaya bila kami mau mendekatkan diri pada Tuhan, Engkau akan memampukan kami dalam ketidaksempurnaan kami, agar kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti yang Kau ajarkan dan menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.